Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam program Renungan Harian. Berharap Bapak Ibu, saudara-saudara tetap dimampukan bersuka cita, dikuatkan, diteguhkan di dalam iman. Semoga kita tidak kehilangan iman kita dan bahkan kehilangan milik pusaka anugerah dari Tuhan keselamatan yang dikaruniakannya kepada kita semua. Baik Bapak Ibu, Tuhan meneguhkan, menguatkan kita selalu dalam perjalanan hidup kita. Saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Dipuji dimuliakan Engkau ya Bapa di surga, karena Engkaulah Allah yang layak dipuji dan dimuliakan dalam hidup kami ini. Dan Engkaulah yang selalu setia menemani, menyertai dan memberkati kami sekalian dalam sepanjang hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus meneguhkan, melindungi, menjaga dan menyertai kami, agar kiranya kami tetap dikuatkan di dalam iman menjalani kehidupan ini. Tiba saatnya firman-Mu akan diperdengarkan, layakkan kami semuanya, dan Kau berfirmanlah dengan cara-Mu, dan Kau mampukan kuatkan kami, berkati kami, ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini dari kitab Bilangan, pasalnya yang ke-27, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 tentang hak waris bagi anak-anak perempuan. Demikian firman-Nya. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehan bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasya dari kaum Manasya bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, "Ayah, kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Amin. Firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema tidak kehilangan pusaka, tangka padean mana, don't lose the heirloom. Bapak Ibu, saudara-saudara, semua orang memiliki kedudukan yang sama, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ungkapan ini mungkin akan ditentang oleh orang Israel yang menganut budaya patriarkal, di mana mereka lebih meninggikan harkat pria melebihi harkat perempuan. Bahkan budaya inilah yang mempengaruhi pembagian tanah di Israel. Putri-putri Selafehat, yakni Mahla, Noah, Hoglah, Mika dan Tirsa, datang di hadapan Musa dan Imam Eleazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat dekat pintu kemah pertemuan. Mereka mengajukan perkara mereka karena ayah mereka, yaitu Selafehat, harus terhapus dari tengah-tengah kaumnya, hanya karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mereka kemudian meminta tanah milik di antara saudara-saudara ayah mereka. Musa kemudian menyampaikan perkara itu di hadapan Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Musa bahwa engkau memang harus memberikan tanah milik pusaka kepada mereka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka, dan harus pula disampaikan kepada semua orang Israel bahwa apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan, dan itu harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, mungkin kita sering merasa bahwa kita akan kehilangan harapan jika kita tidak diperhitungkan dalam keadaan tertentu. Tetapi melalui perikop ini kita diberi harapan bahwa Tuhan tetap membuka jalan bagi setiap orang yang bermohon kepadanya. Karena itu, tetaplah sampaikan permohonan kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhan sajalah yang dapat membuka segala kemungkinan yang dapat membuat kita mendapatkan hak. Amin. Firman Tuhan. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, Allah yang rahmani dan Allah yang rahimi. Terima kasih firman-Mu, bahwasanya Engkau memandang baik kami semua, siapapun kami tak pandang diri kami. Engkau memperlakukan kami sama seperti firman-Mu yang juga sudah Engkau perdengarkan. Tetapi banyak yang terkadang membuat kami hilang harapan karena keadaan, atau mungkin karena siapa diri kami sehingga kami tidak mendapat tempat, diperlakukan dengan tidak elok, bahkan dipandang rendah. Tuhan, terima kasih peneguhan-Mu bahwa siapapun kami harus tetap bersuka cita, dan Engkau menganugerahkan kepada kami seturut dengan kehendak-Mu semua apa yang bisa Tuhan percayakan kepada kami. Ajar kami mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Teguhkan iman dan pengharapan kami, lebih-lebih ketika kami menghadapi hal-hal yang begitu sangat sulit, pergumulan-pergumulan dalam hidup kami. Yang berduka hiburkan, kuatkan yang bergumul oleh karena berbagai macam persoalan rumah tangga,
perjuangan kehidupan ini, masalah ekonomi dan lain-lainnya. Teguhkan iman pengharapan kami, berikan kami jalan keluar, tentu jalan yang terbaik yang membahagiakan. Dan kami pun bersyukur bahwasanya Tuhan tetap memberikan waktu dan kesempatan kami untuk terus berdoa, mendoakan semua yang lemah tubuh, seperti yang dialami oleh hamba-Mu, anggota jemaat, bahkan keluarga kami, anak kekasih Alfarendra, Aaron, hamba-Mu Pak Pamian atau Papa Reni, Ibu Selvi B. Silambi, hamba-Mu Nyonya Martin Balle, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Yusuf Siranga, Nyonya Peter Tena, Ibu Yudit Sagena, Saudari Novani Matu, Bapak hamba-Mu Bapak Pendeta Kristoforus Sampetoding, Bapak Peter Ronda, Bapak Yakobus Pagiling, Henny Bungin, Bapak M. Pasalongan, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Adolfina Tilang, Felicia Lakbi, Nyonya Depa Layukan, Saudara Naftali Mina, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarra, Bapak Elroy Kapoh, Ibu Ludia Pariallo, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranuan, Nyonya Margareta Kobong, Omah Keti, Saudari Liliana, Nyonya Nomis Marten Bunga, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, Bapak TR Andi Lolo, Nyonya Simon Tando, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Yohanis Pasolang, Bapak Niko Duma, Ibu Bondang Lande Stefanus Baturante, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Esther Senudin Diaken, Nyonya CH Dengen, Bapak Julius Dengen. Tuhan, teguhkan iman pengharapan semua hamba-Mu, semua anak-anak-Mu. Berikan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Puji syukur kesembuhan buat Bapak Yohanis Pasolang, Ibu Catherine, Bapak Leonardi Sambo, dan berapa yang lainnya, kiranya mereka semakin dipulihkan. Kami serahkan hidup kami, segenap jemaat-Mu, tugas tanggung jawab pekerjaan kami, segenap usaha-usaha jemaat-Mu kiranya berkembang dengan baik, hasilnya tentu mensukacitakan karena Tuhan campur tangan memberkati. Dan biarlah juga segenap umat-Mu dalam pengharapan mereka lalu hadir untuk mewujudkan semua yang diharapkan, dan kami berharap juga Tuhan campur tangan di dalamnya. Berdoa buat pertumbuhan jemaat-Mu, kiranya kami tetap bertumbuh untuk terus menjadi berkat dalam keberadaan kami. Semua pergumulan-pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan mereka sertai dan berkati. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya tetap kondusif, aman dan damai karena Tuhan memberkati. Demikian juga dengan pemerintah bangsa dan negara kami, pakai mereka, mampukan, perlengkapi mereka selalu. Ampuni kami Tuhan, sambut, sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Shalom.